Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. BEM seluruh Indonesia sebut pemerintah Jokowi bobrok, kami diteror dan diancam dan dibunuh. Kok bisa seperti ini begitu? Ada apa begitu kan ya? Kok sampai segitu jahatnya kepada mahasiswa begitu ya? Di mana letaknya sebagai rezim hari ini kalau tidak bisa begitu kan ya, di demo juga ada intimidasi seperti ini begitu kan, terus ada apa begitu, yang siapa yang mesti kita dengarkan kalau bukan masyarakatnya sendiri begitu ya. Jadi inilah yang kemudian saya rasa takut pemerintah hari ini, takut dan panik luar biasa. Ada apa saya nggak tahu begitu ya. Dengan situasi dan kondisi ini kan seolah-olah banyak diterima begitu kan, bahwa yang pengennya 3 periode lah, pengennya inilah, pengennya itulah begitu ya. BEM seluruh Indonesia sebut pemerintah Jokowi bobrok, kami diteror dan diancam dan dibunuh. Bayangkan begitu kejinya mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu apakah ini benar atau tidak ya. Ini seperti ini komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen ya. BEM sudah seluruh Indonesia sebut pemerintah Jokowi bobrok, kami diteror dan diancam dan dibunuh. Kok sebegitu ngerinya begitu? Ya takut mati toh rupanya, bukan hanya kalau mati masuk surga duluan, kalau bela kebenaran ya. Mana percaya BEM ya, kalau BEM mengancam akan melakukan hingga berdarah-darah, itu mengancam Pak Presiden. Masyarakat menikmati pembangunan, mahasiswa kepanasan, mahasiswa bela siapa ya? Ya tentu kan bela rakyat di situ begitu kan. Beginilah kalau mahasiswa kebanyakan memperdalam agama, bukannya memperdalam ilmu pengetahuan, jadinya beko. Wah, kok bisa mengatakan seperti ini begitu kan ya. Ya bisa saja dalam hal ini ya, karena pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi itu kan tidak perlulah membawa-bawakan orang, tidak perlulah membawa-bawa agama dan sebagainya begitu kan. Ini kan rasis luar biasa begitu ya. Terjebak dua sisi, percaya BEM atau percaya dengan pernyataan Pak Jokowi ini bahwa ekonomi negara membaik. Hanya akal yang waras bisa menilai dengan rekam jejak yang pernah ada, apakah makmur dan sejahtera negeri saat ini atau lebih parah daripada pemimpin sebelumnya yang mengelola negeri ini. Ya masyarakat yang merasakan itu begitu ya. Ya kita lihat saja nanti bagaimana proses-proses demokrasi hari ini begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan barbar memang presiden yang satu ini. Selain menjadi presiden ya juga mengungkapkan preman ya, nangkapin serta membunuh rakyatnya. Kok bisa begitu? Ada apa begitu kan? Jadi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan yang lebih baik di situ begitu kan. Adik-adik mahasiswa diayomi di situ begitu. Di demo itu adalah soal yang biasa begitu. Tetapi kalau ada yang mengatakan hampir dibunuh, hampir diintimidasi, kan ini kacau begitu kan. Apakah ini benar atau tidak begitu ya? Bahkan maju terus, mereka tahu manusia, kalian juga manusia, kagak usah takut ya. Bahkan kemana mereka saat Jokowi mengajukan undang-undang ya perampasan aset. Ini semoga disahkan saja begitu ya. Bahkan jika mahasiswa berhenti mengadakan aksi demo karena takut, berarti bukan mahasiswa pejuang itu. Hanya mahasiswa pengecut yang mau suaranya didengar walaupun tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau menurut saya mahasiswa tidak demo karena tidak melihat masalah urgen untuk didemo, bukan takut. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Bahkan yang banyak disalahkan itu adalah BEM begitu kan. Padahal BEM itu adalah mengambil atau memberikan satu apresiasi kepada pemerintah begitu, melewati mahasiswa begitu, mahasiswa ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan mahasiswa sebagai objek di situ, di satu sisi sebagai kontrol kepada bangsa kita begitu kan. Itu kan artinya seperti itu begitu. Ini banyak sekali kritikannya begitu kan ya. Demokrasi memang udah cacat dari lahirnya. Jelas itu produk apa ini? Kalau kalian berasa hebat calonkan diri sebagai presiden, tetapi demokrasi modern ini ada kemajuan luar biasa kalau menurut saya pribadi begitu kan. Digitalisasi ya, online dan sebagainya begitu dibandingkan dengan yang dulu begitu kan. Bahkan yang mengatakan sampai segitunya ya, tetapi semua ya serempak ya, serempak. Diam dan mengabaikan, padahal ini berkaitan dengan ancaman dan tindakan kriminal. Betul, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, BEM seluruh Indonesia sebut ya pemerintah Jokowi bobrok, kami diteror dan diancam dan dibunuh. Kok begitu? Ngeri begitu ya. Koordinator BEM seluruh Indonesia Hilmi Asidiki yang menyebutkan rezim pemerintah Jokowi saat ini telah melahirkan demokrasi yang cacat begitu kan. Terbukti dari data Indonesia mendapatkan peringkat yang jelek dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara. Bayangkan begitu ya. Bicara data, indeks demokrasi saat ini mengalami penurunan 6,71% atau peringkat 864 bahkan ya dari 150 negara. Artinya kan jauh di situ begitu kan ya. Ada apa begitu?
Bahkan ini lebih rendah dari Malaysia dan Filipina. Ini dapat prediksi demokrasi yang cacat, kata Hilmi. Bahkan Hilmi juga menilai ya pelemahan demokrasi dan rezim Jokowi juga sangat terlihat jelas. Suara-suara mahasiswa dan elemen masyarakat diberangus dengan begitu sistematis. Bahkan ya pelemahan demokrasi terjadi secara sistematis kala ini ya kita lihat di rezim Jokowi sangat terlihat jelas. Bahkan mahasiswa Universitas Negeri Solo ini menyebutkan akibat sikapnya dan kawan-kawan mahasiswanya ya kerap menjadi korban buntut menyuarakan pendapat kritis ke pemerintah. Kok bisa begitu kan? Ada apa begitu kan? Siapa yang melakukan ini begitu ya? Kita menghadirkan kritik akademisi kan tetapi dibahas ya nggak enak. Kita lihat teman-teman UI ya kemarin diteror, diancam dan dibunuh. Kita juga sama ya. Dikatakan ya, dikata-katain, direpresi, diserang para buzzer-buzzer. Ya kita mau melakukan aksi ya, HP diretas ya. Ini jadi makanan sehari bagi mahasiswa saat ini. Nah, kalau bukan mahasiswa siapa lagi yang kita harapkan begitu sebagai agen of change di situ begitu kan? Ya, karena masyarakat ini ya tidak tahu menau terkait dengan apa yang selama ini orang-orang di desa disuruh sana mau, suruh sini mau, dibantu 200.000 itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Jadi pada hakikatnya kalau ada intimidasi seperti itu, dengan kata lain kita lawan begitu kan ya. Lawan dalam artian gagasan-gagasan dan narasi-narasi yang dibangun begitu kan. Secara psikologis, akibat ancaman dan tekanan yang menimpa mahasiswa akhirnya membuat daya kritis menjadi kendor karena ancaman-ancaman tersebut. Baribet ya, kita beri kritiknya, membicarakan keburukan pemerintah malah kita dapat ancaman. Mahasiswa menyuarakan tapi penuh bayangan-bayangan ketakutan. Kita berikan penolakan kebijakan itu, malah diretas HP-nya. Kayak kritikan itu adalah bagian dari cinta kita ke pemerintah saat ini. Betul begitu kan di satu sisi begitu kan. Tetapi perlu diingat mahasiswa itu jangan mau kalau dihapusi dengan berbagai hal begitu kan ya. Dihapusi dengan beasiswa, dihapusi dengan yang lain begitu kan ya. Ya jangan mau di situ begitu kan ya, pendirinya harus kuat di itu adalah membangun atau memberikan apa namanya membantu rakyat di situ begitu kan, tujuannya kan di situ begitu kan, bukan hanya gaya-gayaan untuk demo sana sini begitu kan, kita lihat saja di situ begitu. Tetapi kenapa mahasiswa baru turun sekarang begitu kan, kenapa tidak dari dulu begitu kan? Turunnya ya mungkin dengan acara-acara spekulasi yang sudah terjadi di situ begitu kan. Kayak undang-undang setelah disahkan baru turun begitu kan. Inilah yang kemudian keterlambatan mahasiswa ya untuk melakukan ya terkait dengan ya apa namanya konsep kekinian atau dengan tren hari ini begitu, demokrasi modern begitu kan. Ya seharusnya kan melek seperti itu begitu kan, bukan malah tiba-tiba nongol di situ begitu kan, lalu kemudian demo dan sebagainya. Itu kan menurut saya pribadi kurang pas di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.